Jemaah yang saya hormati, sekali lagi selamat mengikuti kajian Adabul Mufrad. Saya selalu berdoa, selalu mendoakan jemaah dan asatid kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu satu informasi tapi bisa langsung diaktualisasikan gitu Bu ya, bisa langsung dipraktekkan dalam keseharian kita gitu ya. Baik Bu ya, itu saja Bu ya. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu mohon izin untuk menginformasikan terkait jadwal saya di halaqah diniyah. Kalau sebelumnya kan hari Kamis ya Bapak Ibu semuanya, ini sudah beberapa kali di hari Minggu. Jadi saya izin menginformasikan, mungkin tadi belum tersampaikan oleh Ustadz Ahsan, tapi saya udah konfirmasi, sudah izin ke Ustadz Ahsan, ke ya, oh udah ya, sama ke Pak Eko juga sudah, Pak Ustadz Eko juga udah saya sampaikan. Jadi izin sampai akhir Agustus ya, jadwal kajian saya itu di hari Rabu, nanti di bulan September kembali ke hari Kamis begitu. Berikutnya insya Allah di kesempatan Rabu minggu ini kita kembali mengkaji bersama kitab Adabul Mufrad, dan di kesempatan Rabu ini kita akan mengkaji hadis yang ke-19, ada di halaman 64 ya, ada di halaman 64. Mangga Bapak Ibu bisa dibuka. Kita awali dulu Pak Bu. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin amin ya Allah ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang ke-19 di halaman 64 dalam kitab Adabul Mufrad, dari Asma binti Abi Bakar, artinya Asma ini putri daripada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq ya. Asma berkata ya, atatni ummi ragibah fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha qala na'am ya, asiluha qala na'am. Atatni ummi ragibah fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibuku pernah mendatangiku, kata Asma.
ibuku pernah mendatangiku rogibah. Rogibah itu artinya sangat membenci atau menolak. Ya, dalam keadaan menolak, dalam keadaan membenci. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata Asma, ibunya pernah datang kepada dirinya pada masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya ketika itu dalam keadaan menolak dan membenci. Membenci kepada Allah dan Rasulnya beserta ajarannya, dan menolak ajaran Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksud. Ya, artinya apa? Artinya tidak satu agama, tidak satu keyakinan dengan putrinya, dengan Asma binti Abu Bakar. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Asma di sini adalah ibunya, namanya Qutailah. Ya, Qutailah binti Abdul Uzza, istri pertama Abu Bakar. Abu Bakar itu dahulu, Bu, Pak, sebelum masuk Islam, aktivitasnya itu jualan pakaian. Ya, jualan pakaian. Ya. Ada di antara ibu yang usahanya bisnisnya jualan pakaian? Ada? Nah, itu ya. Jualan pakaian. Jualan pakaian itu dalam pengertian bukan berarti Abu Bakar yang menjahitnya. Bukan berarti Abu Bakar yang mendesain busana tersebut atau pakaian yang dijualnya. Ya. Jadi orang Mekah itu sales, marketing, Bu. Ya, jadi belanja barang sampai ke negeri Syam, ya, sampai ke Madinah, nanti dibawa pulang ke Mekah, di Mekah dijual. Itu. Kalau sekarang sudah jauh lebih mudah ya, Pak, Bu, ya. Sistemnya dropship, ya. Kita mau beli barang dari manapun itu cepat diterimanya oleh kita. Kalau dulu ibu pesen busana yang ibu pakai hari ini, oh bisa berbulan-bulan baru sampai. Pas dibuka udah lepek. Gitu ya. Mungkin ada yang pernah mengalami di antara ibu gitu ya. Ada ibu-ibu yang hari ini usianya 17 tahun. Ya. Itu begitu itu mungkin ya. Dulu tuh kalau pesen wah lama sekali gitu ya. Sekarang cepat, Bu, ya. Pakai Shopee, pakai Lazada itu ya, Bukalapak, dalam dari Cina, dari mana, dalam tidak sampai 1 minggu kadang-kadang barang yang kita pesan sudah sampai. Nah, jadi yang dimaksud di sini oleh Asma itu adalah ibu kandungnya, yakni istri dari Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, namanya Qutailah. Ya, namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Nah, pernikahan Abu Bakar dengan Qutailah lahirlah 2 orang anak. Satu namanya Abdullah, yang kedua namanya Asma. Ya, namun pasca Abu Bakar As-Siddiq ikrar masuk ke dalam Islam, ini tidak diikuti oleh istrinya, sehingga bercerailah. Jadi sebab perceraiannya bukan karena ada perselingkuhan ya dan yang lain sebagainya, bukan, tetapi disebabkan karena perbedaan keyakinan. Itu yang sering kali kita bahas, Bapak Ibu semua, di majelis ini, bahwa banyak sekali para sahabat Nabi itu pada masa ya awal kenabian Nabi Muhammad SAW ya, yang tidak satu keyakinan di dalam keluarganya, ya, baik orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, suami dengan istrinya, ataupun sebaliknya. Nah, jadi ceritanya begini, ini ceritanya seingat saya ini ceritanya adalah Asma itu sudah hijrah ikut bersama dengan ayahnya, dengan Abu Bakar, ke Madinah. Nah, sedangkan Qutailah, istrinya Abu Bakar, ibundanya Asma, itu ditinggalkan karena tidak ikut hijrah, tetap berada di Mekah. Nah, pernah suatu hari menyengaja
Ini dalam cerita lain, dalam kisah atau riwayat lain, menyengaja Qutailah ini karena kangen, pengen ketemu dengan Asma. Ya. Bahkan ada kisah yang menjelaskan, ada riwayat yang menjelaskan Asma ini membawa makanan untuk diberikan kepada Asma, tapi ada kisah juga katanya Qutailah itu bawa boneka kesayangannya Asma. Yang pertama itu ditolak oleh Asma, ya, dan tidak mau bergaul dengan ibunya karena berbeda agama. Nah, setelah beberapa kali percobaan Qutailah ini ingin berjumpa dengan Asma. Nah, pada akhirnya Asma ini datang kepada Rasulullah SAW pada kunjungan yang terakhir ibunya. Ya, fasa'altun Nabi SAW, maka yang berikutnya ketika ibunya yang berbeda keyakinan ini datang kepada Asma, Asma lalu mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma, asiluha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah aku menyambung tali? Yang dimaksud di sini tali silaturahim atau tali kekeluargaan atau tali kasih sayang. Qala, kata Rasulullah apa? Naam, ya. Maksudnya lakukanlah. Ya, maksudnya lakukanlah. Artinya Bapak Ibu semua, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa silaturahim itu hukumnya tetap wajib, ya, kita jaga meskipun itu dengan saudara, ya, tidak seagama dengan kita. Terlebih lagi di dalam hadis ini dikisahkan, diriwayatkan, ya, adanya pertalian anak dengan orang tua dalam hal ini ibunya, meskipun keduanya terpisah karena perbedaan keyakinan, namun silaturahimnya, tali kasih sayangnya tetap harus dijaga. Itu yang dimaksud. Ya, ini pun selaras ya Bapak Ibu semua dengan di minggu yang lalu yang kita bahas itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu tentang surah Luqman ayat 14, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kamu effort, berusaha sekuat mungkin, ya, untuk membuat dirimu menyekutukan Allah, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Itu begitu. Itu kaitannya seperti itu. Nah, lalu Ibnu Uyainah mengatakan fa'anzalallahu azza wa jalla fiha. Nah, terkait kasus ini, terkait kasusnya Asma dengan ibunya yang bernama Qutailah yang berbeda agama ini, turunlah ayat, ya, terkait tentang kasus ini, tentang peristiwa ini, ya. Kata Ibnu Uyainah, fa'anzalallahu azza wa jalla fiha, maka Allah kemudian menurunkan wahyu terkait peristiwa tersebut. Nah, Bapak Ibu boleh dibuka surah Al-Mumtahanah itu ayat ke-8. Surat keberapa Bu, Pak? 60 ya, surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat ke-8. Di situ sudah ada ayatnya, cuma ini tidak lengkap, potongan ayat saja, ya. Maka Bapak Ibu boleh rujuk ke surah Mumtahanah, surah ke-60 ayatnya yang ke-8. Ada Bapak Ibu ketemu ayatnya? Baik, ya, kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
yang artinya la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian orang-orang, ya, yang dimaksud melarang itu melarang pergaulan, anil ladzina lam yuqatilukum, ya, untuk bergaul dengan orang-orang lam yuqatilukum fiddin, orang-orang yang tidak memerangi kalian atau agama kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan orang-orang yang mengusir kalian dari tempat tinggal atau tanah kelahiran kalian. Ada nggak Bu, Pak, model orang yang seperti ini memerangi agama dan mengusir umat Islam? Ada, ya, contohnya Israel itu. Itu realita itu, ya, fakta itu. Nah, hukumnya dilarang bergaul dengan mereka. Itu yang dimaksud dari ayat ini. Tapi dari ayat ini Allah tidak melarang siapapun orangnya jika ingin bergaul, ya, dengan orang-orang yang berbeda keyakinan selagi mereka tidak memerangi agama dan selagi mereka tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita atau dari kampung halaman kita. Makanya kalau Bapak Ibu semua bertanya, kenapa penduduk Mekah dalam hal ini kafir Quraisy diperangi oleh Rasulullah? Karena mereka lah yang mengusir Rasulullah dari tanah kelahirannya. Itu jawabannya. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, jadi Allah berfirman menjelaskan kalian boleh bergaul dengan mereka, orang-orang yang tidak memerangi agama kalian, ya, yang tidak mengusir kalian dari tempat tinggal atau rumah kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Antabarruhum, untuk kalian berbuat baik dengan mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan untuk berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Maha menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maksud ayat ini adalah jangan sampai karena ada perbedaan keyakinan, perbedaan agama, ketika ada peristiwa hukum, maka kemudian menjadi berat sebelah dalam suatu putusan. Dok, kamu mau Yahudi gitu, ya, dok, kamu mau Nasrani, kamu mau Buddha, kamu mau Hindu, maka harus diperlakukan berbeda. Tidak, syaratnya cuma dua kalau terpenuhi: selagi mereka tidak memerangi agama kita dan selagi mereka tidak mengusir kita, maka, ya, kalian boleh berbuat baik kepada mereka dan menegakkan keadilan kepada mereka. Artinya ayat ini juga mengajarkan kepada kita, ya, kita tetap diwajibkan berlaku adil kepada saudara-saudara kita. Contoh kalau di Indonesia, sebangsa setanah air meskipun tidak seagama, selagi mereka, tadi syaratnya dua, tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir kita. Nah, ini ayat tegas, ya, karena mungkin Asma ini ragu bagaimana seharusnya dirinya ini bergaul dengan ibunya, ya. Dan Qutailah dikisahkan bukan termasuk kafir, bukan termasuk kafir yang memerangi Islam. Itu, ya, jadi ibundanya Asma ini bukan termasuk kafir yang memerangi Islam. Itu intinya, ya. Kalau tidak salah ada bapak siapa waktu itu pernah bertanya, kemudian saya kasih tugas untuk selesaikan baca tafsir surah Al-Bayyinah itu, ya, Pak Bu. Jadi kalau kafir sudah berubah jadi kufar, kalau kafir saja kemungkinan, ya, menolak ajaran Islam dan itu tetap dibiarkan oleh Islam. Tapi kalau mereka menolak ajaran Islam tapi kemudian mengintimidasi Islam, nah, mereka itulah yang wajib diperangi. Itu yang dimaksud. Jadi harus dibedakan. Sama hal seperti orang kafir yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam surah Al-Kafirun.
Itu apakah kemudian karena lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku, kemudian jadi boleh berperang dengan mereka? Tidak, selagi mereka orang-orang kafir ini ya tidak mengintimidasi agama kita ya dan tidak mengusir kita, oke. Aman gitu. Nah makanya kalau Bapak Ibu jauh lebih mendalam mengkaji hal ini, nanti kan ada yang disebut kafir zimmi, ada kafir harbi. Orang kafir yang memang jelas-jelas melakukan peperangan dengan Islam, dan ada yang zimmi, justru darah dan harta mereka itu wajib dilindungi oleh umat Islam. Tapi ada upahnya. Agar darah mereka tidak berceceran dan agar harta mereka dilindungi, maka diwajibkan atas mereka yang namanya kharaj, yaitu pajak. Nah, jadi pajak itu dulu di zaman Rasulullah SAW dibebankan kepada orang kafir, yakni orang kafir yang tidak memerangi umat Islam. Pajak itu digunakan oleh Rasulullah, disimpan di Baitul Mal, nanti kegunaannya untuk membayar tentara-tentara Islam yang menjaga keamanan daerah serta menjaga keamanan mereka serta bisnis mereka. Itu dilindungi oleh Islam. Nah, tapi timbal baliknya adalah ada kharaj, ada yang namanya pajak. Itu begitu. Atau nanti pajak itu digunakan untuk keperluan yang lainnya, contoh seperti infrastruktur dan keperluan masyarakat yang sifatnya jauh lebih umum. Nah sekarang bergeser, pajak yang dahulu fungsinya seperti itu, sekarang beragam Bu. Ada pajak jual beli ya, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak kendaraan dan yang lain sebagainya. Boleh nggak hukumnya? Boleh, dalam Islam boleh, sudah ada fatwanya. Selagi uang yang diambil sebagai pajak itu dikembalikan fungsinya untuk kebutuhan masyarakat yang jauh lebih luas. Sudah. Itu begitu. Nah yang jadi perdebatan adalah apakah pajak itu jika dibayar menggugurkan hukum zakat atau tidak? Jawabannya tidak, karena pajak tidak wajib, sedangkan zakat wajib. Nah pertanyaan berikutnya, kalau sudah bayar zakat, apakah tetap akan dikenai pajak? Jawabannya tetap wajib di Indonesia. Ya Bu, betul Bu. Nah, tanya Bu. Nah, laras Bu. Betul Bu. Iya, termasuk kalau kita parkir di halaman restoran mereka, yang bayar parkirnya siapa Bu? Kita juga. Iya. Nah, sebetulnya kalau mau pintar yang usaha restoran ini, udah harga makanannya dinaikkan saja. Sami wawon atau baraja katanya. Nanti kelebihannya adalah untuk bayar pajak dan gitu. Itu ya. Kenapa coba Pak Bu begitu? Dibebankan kepada kita, kenapa coba? Itu pertama, betul. Tapi aya wae kan anu parkir liar teh, ormas dan yang lain sebagainya. Ya. Ya inti nama hayang menang leuwih we lah gitu. Gitu ya. Pengen ada kelebihan, walau alam bisawab, kelebihan itu digunakan untuk apa, ya itu mereka itu. Silahkan gitu kan. Makanya ada beberapa toko-toko parkir gratis dan yang lain sebagainya. Makan lodeh gratis, kita nasi nambah gratis. Tapi ayam bakar satu potong yang biasa harganya 10.000 jadi 20.000. Ya. Sami mawon. Nah itu begitu Bapak Ibu semua. Nah ini hadis yang ke-19 ya. Ibu kalau beri makanan kepada non muslim boleh? Kalau non muslim ngasih makanan buat kita boleh?
Nanti ada di sini persis setelah hadis ini nanti ada, kita akan bahas itu ya. Waduh Pak Reza, kita diskriminatif juga ya kepada mereka. Ya, kita boleh memberi kepada mereka dan pemberian kita boleh dikonsumsi oleh mereka, tapi pemberian mereka tidak boleh diterima tapi tidak boleh dimakan. Nah, kumaha ya itu ya. Kok diskriminatif ya gitu kan. Baik, nanti kita bahas itu Bapak Ibu semua. Ada yang mau ditanyakan dulu Bu, Pak, sampai hadis yang ke-19 sebelum dilanjut ke hadis yang berikutnya? Ada? Ya, Ibu mangga Bu. Ya. Iya. Betul. Betul, ya. Dulu pernah ada seorang Yahudi berkunjung kepada Rasulullah ketika Rasulullah berada di rumahnya Siti Aisyah. Ya, selesai berbincang, kemudian Yahudi ini mohon izin untuk meninggalkan rumah Rasulullah dan Aisyah. Ya, lalu apa yang diucapkan oleh Yahudi ini kepada Rasulullah? Yahudi ini mengucap assalamu alaik. Jadi nggak pakai lam alif Bu, asamu, bukan shin tapi sin ya. Assalamu alaik. Asam itu artinya celaka ataupun racun atau kehancuran. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, Rasul mengucapkan alaik. Ya, alaik itu artinya begitupun atas diri kalian, kata Rasulullah. Marah nggak Rasulullah? Tidak. Yang marah justru Aisyah. Rasulullah, kenapa engkau tidak membalas yang lebih? Kenapa engkau tidak membalas yang lebih? Kata Rasulullah, mereka kan tidak memerangi kita, cuma merendahkan kita. Ya, kan sudah ada rumusnya di dalam Islam itu Bu, fajaza'u hasanatin hasanatu asyru amsalihah. Kalau kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan bahkan sebanyak 10 kali lipat. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misliha. Tapi kalau perbuatan buruk, balaslah dengan yang sama. Itu ya, jadi kalau kita diperlakukan begitu oleh orang lain, maka perlakukanlah dengan yang seimbang, dengan yang sama. Itu begitu berlaku hukum itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau mereka itu mengucap salam kepada kita, bukan asam tapi assalam. Assalamualaikum. Apa yang harus dilakukan Bu? Nah, ada beberapa kaidah tentang hal ini Bu, Pak. Yang pertama, ya boleh kita menjawab salamnya fahayu. Ya, boleh menjawab salamnya dengan jawaban yang sama. Tapi kalau mereka yang non muslim ini memberi salam kepada kita dengan salam yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan dijawab wa'alaika atau wa'alaikum. Tapi ya ulama mengatakan cukup katakan kepada mereka assalamualaikum. Karena rahmat Allah itu hanya bagi hamba-hambanya yang beriman, tidak berlaku bagi mereka. Itu begitu. Jadi adab di dalam salam dengan non-muslim dalam pergaulan itu seperti itu Bu. Ya, jadi kalau mereka mengucap assalamualaikum, alaik boleh, atau waalaikumsalam, atau tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ibu jawab, bapak jawab assalamualaikum, dah. Nah, kalau ulama yang cukup fundamental, ya tidak perlu membalas salam mereka. Nah, kalau bapak ibu bertanyanya sama saya, Pak Reza yang mana? Saya mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama. Kalau mereka mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya jawab waalaikumsalam, dah, selesai.
ibadah tidak boleh ragu. Kalau ibu ragu ya jangan dijawab salamnya. Itu. Nah, beberapa penjelasan tentang salam itu banyak yang seperti itu. Bapak Ibu mangga boleh study tour ke daerah, aduh saya lupa namanya, di Cianjur itu ada daerah namanya Cilincing, dulu pernah saya sampaikan, itu basis misionaris Bu. Di daerah Cicahem ke atas juga ada tuh, namanya apa ya saya lupa itu, Cimenyan gitu ya. Kemudian daerah Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, di sana juga ada. Itu 3 basis misionaris di Jawa Barat. Kita akan banyak bertemu dengan seperti Bapak pakai kopiah, pakai koko, dengan Ibu pakai busana seperti ini. Tapi mereka non muslim. Dan mereka terbiasa mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi penampilannya layaknya kita, tapi akidahnya tidak sama dengan kita. Yaitu yang disebut dengan Islam sembako. Mereka menggadaikan keimanannya demi sembako, karena hidupnya ada di garis kemiskinan. Itu begitu. Ya, ada seperti itu. Nah ini Bapak Ibu semua, jadi penjelasan-penjelasan ini ya ada, ya termasuk boleh atau tidaknya mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada mereka yang berbeda agama. Bapak Ibu nanti boleh buka penjelasan Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam buku judulnya Membumikan Al-Quran. Beliau memberikan beberapa pendapatnya, ambil contoh tentang boleh atau tidak memberikan ucapan selamat Natal kepada para penganutnya. Ya, atau nanti Ibu lihat di YouTube Dr. Zakir Naik, Ahmad Dedat yang kemarin datang itu, Pak Zakir Naik dengan anaknya ke Bandung. Ada Ibu yang ikut kajiannya? Tidak ada. Prof. Quraisy Shihab itu sama pendapatnya dengan Dr. Zakir Naik. Ketika ditanya boleh enggak mengucapkan selamat Natal, wajib hukumnya. Jika Natal yang dimaksud adalah ucapan salam kepada Nabi Isa, kepada Rasulnya Allah namanya Isa ibnu Maryam. Jika betul Natal yang dimaksud itu peringatan atas waktu atau tanggal lahir di mana Nabi Isa alaihi salam lahir. Dan sebagaimana itu diyakini oleh mereka yang meyakini tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Isa. Sama pendapat Prof. Quraisy Shihab dengan Dr. Zakir Naik. Bahkan kata Dr. Zakir Naik, saya lebih Kristen dari kalian. Karena dalam agama kami diwajibkan beriman itu bukan hanya kepada Rasulullah Muhammad, tapi kepada semua nabi dan rasul yang pernah diutus Allah sebelum Rasulullah. Nah, yang jadi debatable, yang jadi perdebatan itu adalah betulkah tanggal 25 Desember itu sebagai waktu atau tanggal kelahiran Nabi Isa, sehingga diperingati oleh mereka umat Kristi ya. Kalau saya secara pribadi menolak Nabi Isa lahir di tanggal tersebut, karena itu musim dingin. Sedangkan Nabi Isa dilahirkan oleh ibundanya Siti Maryam. Ada peristiwa di mana ketika Maryam ini diperintah oleh Allah ya untuk menyendiri meninggalkan kaumnya, itu masa kehamilannya sudah masuk masa kehamilan tua, sehingga ada peristiwa di mana ketika Siti Maryam kehabisan bekal, mulai merasakan lapar dan dahaga, kehabisan bekal, maka Allah perintahkan ya malaikat Jibril memberi wahyu, memberitahukan kepada Maryam bahwa di dekat Maryam itu ada sebatang pohon kurma ya yang kering, tinggal digoyang sedikit buahnya jatuh. Wakuli washrobi wakori aina, kata Allah, makanlah, minumlah dengan kurma tersebut, wakori aina, dan bersenang-senanglah, kata Allah kepada Maryam. Maka setelah buahnya berjatuhan, dimakan, diminum,
Kenapa bahasanya diminum? Karena air kurma itu mengandung banyak air dan mengenyangkan, dan itu bisa membahagiakan buat Siti Maryam. Setelah itu tidak jauh kemudian maka melahirkanlah Maryam Nabi Isa alaihi salam. Itu peristiwanya di musim kemarau. Wallahu alam bisawab ya. Nah, kalau kita mau kaji lebih panjang lagi nanti ketahuan kok Pak Bu gitu ya, dalam sejarah itu waktunya kelahiran Nabi Isa itu kapan. Ada riwayat yang menjelaskan justru yang dikenang sebagai tanggal kelahiran Nabi Isa di tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran ibu kandungnya Namrud yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dinikahi oleh putranya sendiri. Kan Namrud itu menikahi ibu kandungnya, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti tinggal dibahas saja. Itu seperti itu. Baik, jelas Bu ya penjelasannya. Baik begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mangga terkait hadis ini? Gak ada ya. Kita lanjut dulu Pak Bu ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-20. Ya. Masih di halaman 64. Abdullah bin Umar pernah berkata. Siapa Abdullah bin Umar itu, Bu? Putranya Umar. Umar siapa, Bu? Umar bin Khattab. Karena yang namanya Abdullah sebagai perawi hadis itu ada dua yang populer. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Abbas berarti anaknya Abbas. Baik, Abdullah bin Umar berkata, Ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara'a. Ini hadisnya panjang nih. Siyara'a tuba'. Saya baca aja sampai selesai hadisnya. Faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi falbasha yaumal jum'ah wa idza ja'akal wufud. Qala innama yalbathu hadhihi man la khalaqal lahu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bi khulalin fa arsala ila Umar bi khullatin faqala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta qala inni lam a'tikha litalbasaha walakin tabi'uha aw taksuha. Fa arsala biha Umar ila akhil lahu min ahli Makkah qabla ayyuslima. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Umar bin Khattab ya pernah melihat kain yang bercampur dengan sutra. Dia lalu berkata, wahai Rasulullah, belilah mantel ini dan kenakanlah ketika hari Jumat dan tatkala para utusan datang untuk menemuimu. Jadi mantel itu gunanya bukan hanya ketika waktu dingin, tapi bisa dan dapat digunakan sebagai zina, sebagai hiasan diri kita. Ya, kalau wanita menjadi tampak lebih cantik, kalau pria menjadi tampak lebih tampan, gitu ya. Mantel dikenakannya di mana, Bu? Di mana, Bu, mantel dikenakannya? Di bagian dada ataupun leher. Boleh dikenakan di pinggang? Kalau di pinggang namanya jadi namanya mantel ya, dipakainya di bagian atas ya, sekitar dada dan leher ataupun sekitarnya, bukan untuk di kepala. Beda lagi nanti kalau untuk di kepala. Dia lalu berkata, wahai Rasulullah, belilah mantel ini dan kenakanlah ketika hari Jumat dan tatkala para utusan datang untuk menemuimu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapat bagian, yang dimaksud bagian kebahagiaan di akhirat kelak. Artinya yang jual pakaian ini adalah orang yang nanti di akhiratnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Ketika Rasulullah SAW mendapat sejumlah kain, nah ini kisahnya berbeda lagi. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah pernah dapat sejumlah kain. Satu di antaranya dikirim kepada
Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, Umar kemudian berkata, bagaimana saya akan memakainya? Ini maksudnya Umar berkata kepada Rasulullah, padahal engkau telah berkata mengenai haramnya kain ini. Artinya yang kasus sebelumnya itu kainnya haram, yang mantel itu haram. Rasulullah SAW lalu bersabda, saya tidak memberikannya kepada kamu untuk engkau pakai, tapi untuk engkau menjualnya atau memakaikannya kepada orang lain. Jadi Rasulullah tidak menerima pemberian dari orang-orang yang memerangi Islam. Jadi boleh hukumnya kita menolak pemberian dari orang-orang yang memerangi Islam. Boleh atau tidak pemerintah Indonesia menerima bantuan Amerika? Dan Indonesia bukan negara Islam, maka kata presidennya ya boleh-boleh saja. Bukan negara Islam. Bolehkah saya menerima beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Amerika untuk melanjutkan studi saya S3 di Amerika? Kalau saya bukan muslim dan tidak solid sebagai muslim, ya mangga wae. Tapi kalau kita solid sebagai muslim, maka harus menolaknya, karena pemberian ini dari orang yang memerangi Islam. Karena nanti akan dianggap kalau kita menerima berarti kita pro. Itu. Makanya kemarin saudara saya, Pak Bu, putranya paman pulang dari Amerika. Harusnya tetap lanjut di sana, nggak pulang. Kata orang tuanya pulang ke Indonesia. Amerikana gitu. Nah, itu berpikirnya begitu, Pak Bu. Ya, jadi dianggapnya pro. Pasti akan kontroversi, saya yakin pasti itu akan kontroversi. Kenapa harus dikait-kaitkan gitu kan? Ada kaitannya enggak atau tidak gitu ya, dan yang lain sebagainya. Saya cuma mau bilang sebetulnya sumber-sumber beasiswa itu masih banyak, Pak Bu. Bukan hanya di Amerika, bukan hanya di Kanada, bukan hanya di Jepang dan yang lain sebagainya gitu ya. Termasuk insya Allah kalau ada waktu, baik secara online ataupun offline, jika saya bertemu dengan Ustadz Abdul Somad, saya mau bertanya langsung sama beliau, Ustadz, boleh tidak umat Islam yang ada di Indonesia melanjutkan kuliah ke Mesir, sedangkan Mesir menolak untuk membukakan pintunya bagi pertolongan saudara kita di Gaza? Itu saya mau nanya itu nanti. Atau kalau ibu-ibu kebetulan atau bapak ada link itu, tanyakan saja kepada beliau itu pendapatnya seperti apa gitu kan. Iya, Amerika itu kan, mohon maaf Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua baca sejarahnya sampai detik ini kan Mesir itu adalah negara jajahan Eropa, Inggris, Prancis, termasuk Amerika di dalamnya. Jenderal yang berkuasa hari ini di pemimpin tertinggi Mesir itu kan dalam tanda kutip bonekanya Amerika. Jenderal As-Sisi itu kan betul-betul apa ya istilahnya, ya boneka lah disebutnya, bonekanya Amerika. Wah, nanti beda, Pak Reza beda. Kalau Al-Azhar itu pembiayaannya bukan dari pemerintah Mesir. Al-Azhar itu dari Yayasan Fatimiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Fatimah, bukan Fatimah yang dimaksud adalah Rasulullah, bukan. Jadi pendiri Universitas Islam pertama di dunia itu dinasti Fatimiyah, mazhabnya Syiah, dan yang didirikannya adalah Al-Azhar. Begitu Pak. Ya banyak lah. Banyak sekali gitu ya. Saya kurang mendapat penjelasan. Atau nanti ketika Ustadz Fajrin, kalau Ustadz Fajrin kan dulu kuliah S1-nya di sana Bu, di Mesir. Nanti ibu-ibu sama bapak tanyakan apa yang saya tanyakan barusan. Ya. Ustadz, dana pendidikan gratis kuliah di Al-Azhar itu sumbernya dari mana? Nah, itu nanti tolong ditanyakan Bu ya. Nah, berarti saya skip, nggak akan saya tanya langsung ke Ustadz Fajrin, biar bapak ibu nanti yang tanya langsung ke Ustadz Fajrin. Itu yang pertama.
Ya, apakah dari pemerintah Mesir secara langsung, apakah dari Yayasan Dinasti Fatimiyah? Masih. Jadi Ibu nanti tolong tanyakan Bapak ya, nanti tolong tanyakan ke Ustaz Fajrin. Baik, kuliah di Al-Azhar itu cuma bayar living cost aja Pak Bu. Cuma bayar biaya hidupnya sendiri. Tapi kalau biaya kuliahnya itu gratis. Itu di sana itu gitu. Baik. Nah, ini yang bisa disimpulkan dari hadis yang cukup panjang. Inilah sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak Reza, dalam satu peristiwa lain Rasulullah tetap berdagang dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Iya, karena mereka tidak memerangi Islam. Passwordnya di situ Pak Bu yang membedakan. Itu yang membedakan. Passwordnya itu. Kata kuncinya di situ. Selagi kita bertransaksi, bermuamalah, berbisnis, berusaha, kerjasama, musyarakah dengan mereka, saudara tidak seiman dengan mereka, dengan kita, tapi mereka tidak memerangi, tidak mengintimidasi Islam, oke. Ada nggak Bu hari ini umat selain Islam yang memberikan perlindungan kepada Islam? Ada? Ada. Contohnya Rusia. Rusia itu salah satu tameng umat Islam, bukan hanya di Palestina tapi di dunia. Kan Rasulullah pernah mengatakan nanti salah satu tanda akhir zaman itu justru orang-orang Nasrani itu akan bersatu dengan Islam untuk mengalahkan orang-orang Yahudi. Cuma kan tidak dikatakan oleh Rasulullah yang dimaksud Nasrani ini yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu. Makanya ya gimana Bu? Mana? Rusia apa? Kalau mazhab agama resminya adalah negara apa coba Bu? Kalau komunis itu Soviet dulu. Saya nggak tahu Rusia hari ini apa. Saya nggak mau jawab. Bukan nggak mau jawab, nggak bisa jawab saya. Kalau saya jawab nanti salah lagi. Ya, kalau yang komunisnya dulu Soviet. Pecah kan? Bagus ya Bu ya? Ya, intinya kalau Ibu dan Bapak semuanya, kalau ke Rusia kita sebagai minoritas aman. Tidak ada diskriminasi agama di sana. Aman. Tapi kalau ke Amerika kemungkinan besar diskriminasi itu ada. Terlebih lagi kalau kita punya nama lahir Muhammad Al-Fatih. Wah. Kayaknya agak lama itu keluar visanya itu. Itu ya. Ya, karena FBI, CIA-nya Amerika itu Bu, ya badan intelijennya mereka itu sudah punya data, bahkan sudah divisualisasi. Jadi kalau janggutnya panjang, kalau janggutnya kayak saya seperti ini gitu ya, kalau pakai pakaiannya seperti A, di jidatnya ada tanda hitam, selalu pakai kopiah atau pakaiannya rapi kayak Dr. Zakir Naik gitu ya, keislamannya hanya ditandai dengan janggut yang panjang saja, tapi pakai jas, pakai dasi, itu oleh mereka udah dipetak-petakan. Apanya yang dipetakan? Kekuatan pemikiran Islamnya. Mana yang berbahaya ini? Apakah yang pakaiannya kayak Usama bin Laden? Apakah yang kayak Dr. Zakir Naik? Ya, ataukah yang kayak Pak Reza dan yang lain sebagainya? Itu sudah dipetakan semua oleh mereka. Sehingga ketika foto di paspor kita itu masuk ke badan imigrasi mereka, ada yang bisa langsung lolos, ada yang tertahan. Integrasinya panjang Bu. Anu kerudungna modelna kieu gitu. Yang pakai niqab ya dan yang lain sebagainya. Itu mereka udah seketat itu. Udah seketat itu. Ya. Kenapa coba Bu? Pak, mereka
itu takut, itu intinya. Sama seperti ketika Dr. Zakir Naik masuk ke Indonesia, ada ketakutan, bukan kesenangan, bukan kebahagiaan. Takut Dr. Zakir Naik nanti membagi pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman tentang Islam yang betul gitu ya, yang menurut mereka ekstrim gitu kan, nanti bisa merubah cara pandang. Nah itu yang dikhawatirkan, makanya dibatasi itu begitu. Makanya kemarin sepakat dibolehkan, tapi dengan syarat tidak membahas tentang politik, tentang keluarga, tentang pernikahan. Jangan bahas ekonomi. Jangan bahas ekonomi, jangan bahas politik. Dua itu aja. Ya, jangan ditambah dengan tentang akidah. Udah, mereka orang di belakang nih pasti rewel kalau Dr. Zakir Naik bahas itu. Makanya di tanah kelahirannya sendiri, di Pakistan, di India udah ditolak Dr. Zakir Naik itu. Di India kan Hindu kebanyakan, Pak, dan yang lain sebagainya. Ya begitulah nasib umat Islam hari ini. Katanya seperti buih di tengah ya. Baik Bapak Ibu semua, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari hadis yang kedua sebelum dilanjut? Ya, mangga Bu. Coba Pak, Bu, meninggal atau diangkat? Jawabannya dua-duanya betul. Diangkat dulu baru diwafatkan, bukan meninggal baru diangkat. Ya, tapi kalau teorinya Paus, meninggalnya dengan cara disalib baru diangkat. Tapi kalau Islam diangkat baru diwafatkan. Nah itu kasusnya itu begitu. Seingat saya Bapak Ibu semua, saya itu udah 2 atau 3 tahun terakhir, saya tuh ngisi kajian di beberapa majelis sama masjid itu tentang qasasul anbiya, tentang kisah para nabi. Bukan sirah nabawiyah. Kalau sirah nabawiyah biasanya terkhusus dengan Nabi Muhammad, tapi dari nabi yang pertama, Nabi Adam. Nah hari ini kalau tidak salah sudah sampai ke Nabi Ayub, udah sampai ke Nabi Ayub. Makanya yang paling panjang itu kajian itu adalah paling lama ketika membahas Nabi Yakub, karena bahas Nabi Yakub itu pasti bahas Yahudi beserta keturunannya. Ya, itu sampai Ba'lawi juga saya bahas. Ya, karena Ba'lawi yang dimaksud yang ada di Indonesia hari ini selain Marga Al-Katiri. Marga Al-Katiri itu contohnya adalah mantan Menteri Keuangan Indonesia di eranya siapa ya? Pak Harto atau Gus Dur, saya lupa. Pak Mar'i Muhammad di eranya siapa Bu? Beliau itu zuriatnya Nabi, senasab sedarah dengan sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain yang disebut-sebut, kalau menurut ilmu genealogi, genetik itu katanya bukan. Ya, tetapi kemudian diaku. Ya, nah. Saya ambil yang pertengahannya ketika membahas Ba'lawi ini. Saya ambil pertengahannya. Apa pertengahannya? Justru kalau menurut kami pribadi, pendapat saya pribadi, siapapun yang merasa yakin bahwa di dirinya ada darah Rasulullah, ada nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW, maka sebaiknya dia menyembunyikannya, bukan mengiklan, bukan mengumumkannya. Karena sampai hari ini orang Yahudi itu tetap melakukan spionase, melakukan mata-mata untuk mencari siapa zuriat Nabi yang terakhir yang nantinya diberi gelar Al-Mahdi atau Imam Al-Mahdi. Itu harus mati. Dan sekarang keturunan Rasulullah kok terang benderang. Kalau betul garis keturunannya dan akan lahir darinya nanti Imam Al-Mahdi, pasti dibunuh. Sama seperti halnya dulu ketika Rasulullah usia 8 tahun, untuk pertama kalinya diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib.
Ketika sampai di daerah Bukhara, perbatasan sekitar Yaman, Suriah, di sana dipertemukan dengan seorang pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta ini cuma bilang kepada Abu Thalib, sembunyikan keponakanmu dan segeralah pulang, karena orang-orang Yahudi sedang mencarinya. Nah itu Pak Bu. Jadi saya bilang sama jamaah, justru kalau benar merasa yakin dirinya nasabnya bersambung kepada Rasulullah, justru harus menyembunyikan. Contoh yang saya tahu ya Pak Bu, yang saya tahu dari teman-teman diskusi, dari para ustadz, para kiai. Jadi satu-satunya ulama Islam di dunia yang belajar secara takhusus, secara khusus dan tekun mempelajari nasab Nabi SAW itu justru orang ulama-ulama Islam di Iran. Dan buku-buku tentang sejarah, disebutnya Syajaratul Mubarakah, tentang keturunan Nabi yang diberkahi, nasabnya itu semuanya passwordnya ada di sana. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di antara zuriat Nabi, anak cucu Nabi itu adalah Ayatullah Ali Al-Khamenei hari ini yang sedang berkuasa di Iran. Makanya dikejar terus sama orang Yahudi, harus dibunuh itu. Wallahu a'lam bishawab. Orang Yahudi itu begitu. Kalau dengan jelas mereka tahu mana nih keturunan Rasulullah yang hari ini jadi pemimpin dunia, pasti dikejar terus Bu, harus dibunuh. Karena mereka paham, karena sudah merupakan suratan takdir yang bisa mengalahkan mereka itu ya zuriatnya Nabi. Makanya dicari terus Bu, Pak. Wallahu a'lam. Nah, kalau ibu-ibu KII tadi ada Ibu Sri, kemudian ada Ibu Yeni, biasanya suka hadir. Dulu kita ada Ustadz namanya Ustadz Sohib Khairi. Boleh nantilah sewaktu-waktu beliau diundang untuk menyampaikan materi tentang Syiah. Syiah sebagai mazhab agama dan Syiah sebagai mazhab politik itu harus dibedakan, nggak boleh disamakan. Ya, nanti ibu-ibu harus ya sewaktu-waktu lah nanti, atau mungkin Ustadz Fajri nanti saya mintai buat menyampaikan itu gitu kan, supaya ada pemahaman juga. Karena Syiah sebagai mazhab agama, sebagai sunnah, dan Syiah sebagai mazhab politik beda, gak bisa sama. Karena sikap politik Syiah dengan Sunni beda. Boleh jadi seseorang itu Syi'i mengaku sebagai Syiah. Nah, tapi harus ditanyakan, Anda Syiahnya agama atau politik? Itu. Karena kalau Syiah sebagai politik adalah golongan Islam yang paling keras menentang perpecahan di dalam negara Islam itu sendiri. Kalau Syiah secara politik. Tapi kalau pemahamannya Syiah nanti sebagai agama, nanti Syiah itu terpecah lagi Pak Bu. Saya masih ingat dulu Pusdai dulu pernah ngasih buku pocket book sebesar inilah, tapi agak lebar sedikit. Itu warna covernya warna merah. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu ada yang dapat nggak? Ada. Itu edaran dari MUI pusat supaya masyarakat Indonesia teredukasi Syiah yang dimaksud sesat itu Syiah yang mana. Nah, di dalam buku itu tuh saya masih nyimpen kalau nggak salah, tapi nanti harus dicari lagi, itu saya lupa. Itu sudah ada edaran resmi Bu dari Majelis Ulama Indonesia, bukan dari pemerintah Indonesia, tetapi dari Majelis Ulama Indonesia. Meskipun buku itu disebarkannya, mohon maaf, nggak ramai-ramai gitu, nggak ramai-ramai. Karena kalau buku itu sampai ke tangan orang Syiah, ramai lagi nanti Pak. Pasti itu, pasti. Ya sekarang kita agak lumayan dingin karena petinggi Syiah di Indonesia sudah meninggal dunia, Pak Jalaluddin Rahmat, gitu ya. Kalau ada yang setingkat, selevel beliau keilmuannya, mungkin bisa rame lagi nanti Pak Bu. Itu ya.
Saya dulu pernah hadir Bu di Syiah KW 11, koordinator wilayah 11 Jakarta. Saya hadir di situ, saya ketemu dengan Prof. Quraisy Shihab, ketemu dengan putrinya Najwa Shihab, ketemu juga dengan petinggi Golkar namanya Ibu Mutia Hafid. Kalau nggak salah saya ketemu itu diskusi, itu orang Syiah semua yang hadir Bu, pakai jas hitam semua, termasuk Pak Quraisy juga. Dulu waktu saya ngambil S2 manajemen pendidikan, saya pernah main ke rumah beliau, ke perpustakaan pribadinya Pak Quraisy, sama-sama dengan teman kuliah, diskusi langsung dengan beliau. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca buku tafsir beliau Al-Misbah, Prof. Quraisy Shihab itu banyak mengutip kitab tafsir yang ditulis oleh orang-orang Syiah. Banyak. Jadi secara tidak langsung, kalau ibu-ibu, bapak baca kitab tafsir Al-Misbahnya Prof. Dr. Quraisy Shihab pun secara tidak langsung, ibu, bapak sedang membaca pemikiran-pemikiran atau corak-corak pemikiran atau metodologi penelitian Al-Quran berdasarkan tafsir kaidah Syiah. Secara tidak langsung, Bapak Ibu boleh datang ke perpustakaan Pusdai, atau saya kasih tugas saja. Tapi saya tidak kasih deadline. Ibu sama Bapak tolong baca semua buku Sirah Nabawiyah yang ada di rak buku Pusdai, perpustakaan Pusdai. Saya minta tolong buku Sirah Nabawiyah mana yang dan di halaman berapa yang di dalam kitab tersebut dijelaskan tentang kisah Aisyah. Kalau ibu dapat, kalau bapak dapat, ceritakan sama saya. Gak ada. Saya sudah baca semua itu, saya sampaikan sama pengelola perpustakaan, sama Pak Hendi. Pak Hen, ini perpustakaan Pusdai, kitab Sirah Nabawiyahnya kok tidak ada halaman yang menjelaskan tentang Siti Aisyah. Daiman, Pak Reza, ini mah bukunya nggak beli, dikasih di mana? Di Mizan. Oh ya, ya nggak apa-apa. Cuma kitanya yang harus kritis Bu. Jangan sampai kita kemudian tidak punya persepsi yang adil terhadap Siti Aisyah, yang notabene-nya Siti Aisyah ini dianggapnya oleh mereka itu ya menentang Rasulullah, mengkhianati Rasulullah. Nggak apa-apa, jadi silahkan buku-buku rujukan dari Syiah yang Sunninya juga masuk dong gitu, supaya secara adil dibaca. Itu saya dulu pernah mau bikin jurnal, saya cari-cari tentang Sirona, loh kok nggak ada tentang Siti Aisyah. Itu makanya Sunni dengan Syiah kalau mengkisahkan tentang Siti Aisyah patonggong-tonggong Bu. Ibarat bumi barat dengan bagian timurnya, susah ketemunya. Nah, cuma yang dimaksud ini Syiah yang mana? Enggak semua orang Syiah mengkultuskan Ali sebagai Tuhan Bu. Enggak. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang terbiasa baca buku cetakan-cetakan Mizan, kemungkinan besar arahnya ke sana. Cetakan Mizan, terlebih ketika membahas tentang Sirah Nabawiyah, itu begitu ya. Tapi jujur saya tidak bermaksud mendiskreditkan Mizan dalam hal ini, tidak ya, tetapi saya cuma menyampaikan kritik dan kritis saya, kenapa kok ketika Siti Aisyah tidak dibahas. Pertanyaannya itu saja gitu. Tuh. Dulu pernah almarhum Ustadz Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, dia dulu belum nikah Bu, beliau ngisi acara halal bihalal di Masjid Al Hasan Raya Panjalukan. Nah, kebetulan selesainya itu kurang lebih 5 menit lagi menjelang zuhur. Akhirnya sama panitia diangken, Ustadz jadi imami kami, katanya. Oh tidak, nanti saya mau sholat di masjid kami, katanya. Jadi kan ada paham kalau di Syiah itu sholatnya 3 waktu Bu Pak. 3 waktu itu zuhur dengan asar digabung, maghrib dengan isya,
subuh terpisah sendiri. Aya dalilna aya. Yang mana dalilnya? Surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kalau Bapak Ibu lihat ayat itu, waktu sholat cuma 3. Dirikanlah sholat liduluki syamsi ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil laili ketika matahari terbenam. Matahari itu tergelincir 2 kali, terbenam 2 kali. 2 kali, Bu. Matahari itu tergelincirnya 2 kali. 1 menunjukkan waktu zuhur tergelincirnya, yang kedua menunjukkan waktu asar, dan itu satu kesatuan. Jadi di mazhabnya Syiah mereka boleh mengerjakan sholat zuhur, mau asar ditarik ke zuhur, mau zuhur ke asar. Demikian pula ghasaqil lail, ketika matahari mulai terbenam. Makanya kalau langit masih merah, ada mega kemerah-merahan, bukan disebutnya malam. Tapi kalau sudah hilang warna kemerahannya, barulah disebutnya gulita. Berarti sudah masuk waktu isya. Maka dipahami itu waktunya sama, isya dengan maghrib, berarti bisa dikerjakan dalam satu waktu, meskipun tidak sedang dalam kondisi safar. Quran al-Fajri yang dimaksud waktu subuh terpisah sendirinya. Jadi 3 waktu sholatnya. Itu begitu. Saya masih ingat dulu juga saya punya murid belajar bahasa Arab sama saya di Pusdai, namanya Pak Al-Katiri. Beliau pensiunan dari Bank Artagraha. Udah nggak ada Bank Artagraha sekarang. Setiap belajar dengan saya itu waktunya sekitar pukul 10 sampai menjelang zuhur. Nah, kalau masuk waktu zuhur, kalau saya ajak sholat itu, enggak Pak Reza, nanti saja katanya. Itu lama tuh, berbulan. Akhirnya saya tuh penasaran, saya tanya, Pak, ini kan udah masuk waktu sholat, kenapa kok kita nggak berjamaah aja? Beliau nggak jawab apa-apa, justru mengeluarkan buku, judulnya Dialog Sunni dengan Syiah. Ada tuh bukunya. Oh, kenapa nih Pak? Ya, ini Pak Reza, saya pengen terus terang saja, saya tuh murtad katanya. Murtad dari apa Pak? Dari NII katanya. Jadi keluar dari NII, masuk ke Syiah. Waduh, orang pintar ini yang saya hadapi, Bu. Ibu kalau ketemu orang NII, mereka itu hafal ayat-ayat hukum, Bu. Ada di surah apa, ada di ayat keberapa, letaknya di mana, model Ustadz Hadi Hidayat lah begitu. Pintar mereka, Bu. Hadis-hadisnya pun begitu, karena mereka sudah didoktrin belajarnya begitu. Makanya ketemu dengan kita yang mohon maaf mungkin masih terbatas informasi agamanya, wah udah kita kalang kabut, malah bisa ngikut mereka nantinya. Dan itu cara mereka untuk mendoktrin. Beliau ini cerita, saya dulu lama Pak Reza di NII. Nah, saya murtad keluar. Makanya kalau saya ketemu lagi orang NII, darah saya halal katanya, harta saya halal. Kan orang NII mah gitu, Bu. Kalau bukan mazhabnya mereka, halal darahnya dan hartanya. Jadi kalau mereka ngambil handphone kita, dompet kita, itu nggak haram. Disebutnya ghanimah, harta rampasan perang. Nanti disetor sama imamnya mereka, imamnya dapat berapa persen, kitanya dapat berapa persen. Dan salah satu jelmaan NI itu konon katanya, walau alam bisawab, ada di pesantren Az-Zaitunnya Panji Gumilang. Udah panjang teh, Bu. Itu mah sejarah Indonesia ya. Ya, begitulah pemahaman agama yang ada di Indonesia. Terakhir Pak, Bu, ini satu lagi hadisnya. Boleh dibuka halaman 66. Cukuplah 10 menit lagi ini. Di hadis ke-21 di halaman 66 dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi ayashtumar rajulu walidayhi faqalu kaifa yashtumu, qala yashtumur rajulu fayashtumu abahu wa ummahu. Termasuk dosa besar adalah seseorang
menghina kedua orang tuanya. Jadi ada anak menghina orang tuanya. Para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bisa ya Rasulullah seseorang itu sampai menghina kedua orang tuanya sendiri? Bagaimana bisa seorang anak ya merendahkan, menghina, membuli orang tuanya? Kata Rasulullah, beliau menjawab, dia menghina seseorang, lalu orang tersebut balas menghina kedua orang tuanya. Contoh, ada anak namanya Fulan, ya, kemudian si anak ini merendahkan temannya, ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kemudian yang dihina ini membalas, tapi balasannya itu bukan hanya dilempar, bukan hanya dibalaskan kepada dirinya, tapi termasuk kepada nama keluarganya. Mana we nu teu nyaho atau bapak mana teh baheula koruptor. Nah, jadi kadinya ngabahasna, saya ngarendahkeun didinya, kenapa kamu jadi merendahkan orang tua saya? Tapi kan kenyataan itu yang terjadi hari ini. Betul nggak Pak Bu? Iya. Nah, kata Rasulullah, itu pun disebut dengan menghina orang tua. Padahal kasusnya saya menghina diri kamu, tapi kamu balas menghina-hinaan saya dengan cara merendahkan saya dan merendahkan orang tua saya. Padahal maksud saya menghina kamu itu sama, ketika saya menghina kamu sama dengan saya menghina orang tuanya. Nah, ini yang sedang terjadi dan punten sepertinya sudah dinormalisasi oleh sebagian anak-anak di tengah kehidupan bermasyarakat. Normal-normal aja yang kayak begitu tuh Pak. Padahal termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Dosa besar itu ukubahnya, balasannya dunia akhirat kalau tidak segera ditaubati. Nah, saya ingin sampaikan contoh-contoh kabair, contoh dosa besar selain menghina orang tua. Ibu bapak bisa dipahami yang dimaksud dengan menghina orang tua dalam hadis ini? Bisa ya? Baik. Nah, contoh kabair, contoh dosa besar lainnya selain menghina orang tua adalah syirik. Itu syirik dosa besar. Membunuh dengan sengaja atau merencanakan pembunuhan, itu termasuk dosa besar. Sihir, melakukan atau percaya kepada sihir, itu pun termasuk, ya, adalah dosa besar. Ukuk itu lawan kata dari birrul walidain, durhaka kepada orang tua, ya. Kemudian tarkus shalah amdan, meninggalkan sholat secara sengaja, itu pun dosa besar. Menolak untuk membayar zakat, itu pun dosa besar. Makanya di zaman Rasulullah, pasca Rasulullah meninggal, Abu Bakar naik sebagai pemimpin, ya, sebagian sahabat, ya, yang imannya tidak kuat memilih untuk jadi murtad. Di antaranya ada seseorang mengaku sebagai nabi, Musailamah al-Kazzab. Nah, itu diperangi oleh, ya, Khalifah Abu Bakar beserta para sahabat gara-gara tidak lagi mau bayar upeti bahasanya, yaitu tidak mau lagi bayar zakat. Oh, diperangi itu. Maka hukumnya dosa besar kalau enggan membayar zakat. Kemudian riba juga, pelaku riba termasuk dosa besar. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Boleh tidak makan harta anak yatim, Bu? Boleh. Ada kok ayatnya menjelaskan tentang hal itu, tapi secukupnya, tidak berlebihan. Banyak kan, Bu, yayasan-yayasan panti yatim dikelola oleh seorang ustadz. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang jadi donatur tetap di yayasan tersebut. Mungkin pernah sewaktu-waktu tersirat dalam hati itu ingin bertanya, itu ustadznya ngambil uangnya enggak ya, gitu kan? Apakah semuanya diserahkan kepada anak yatim atau anak asuhnya?
boleh mengambil sebagian tapi tidak berlebihan. Ya, karena prioritas utamanya adalah untuk anak yatim. Maka sangat disarankan dan dianjurkan kalau ingin merawat anak yatim, jadi kafilul yatim, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak yatim, baik lahir maupun batinnya, diusahakan sudah berkecukupan materi atau ekonominya. Karena khawatir tadi kalau ada donasi-donasi ya keambil sama dia, dimakan sama dia dengan keluarganya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Itu. Nanti Bapak Ibu baca apa yang saya jelaskan barusan dalam surah An-Nisa dari ayat 7 sampai 12 tentang aklu malil yatim, tentang memakan sebagian harta anak yatim. Itu kaitannya dengan wasiat, kaitannya dengan masalah waris ya, dan yang lain sebagainya. Makan harta anak yatim itu, Pak, Bu, bukan hanya sebatas memakan donasi yang diberikan. Yang dimaksud dengan makan harta anak yatim itu, saya anak yatim, ibu saya sudah nggak ada, bapak ibu anak yatim, harta waris bagian kita dimakan oleh saudara kita, tidak dapat kita bagiannya, itu disebutnya makan harta anak yatim. Itu yang dimaksud dengan makan harta anak yatim, itu membagikan hak waris tidak sesuai dengan haknya. Itu sama, masuk dalam kategori memakan harta anak yatim, dan pelakunya dimasukkan ke dalam kategori pelaku dosa besar. Apalagi Pak Bu, judi, baik online ataupun offline, mau besar ataupun sedikit, kecil ataupun banyak ya, judi ya. Zina juga sama, karena zina melanggar haknya Allah, dosa besar juga sama. Khianat, tidak menepati janji, juga termasuk ke dalam dosa besar, karena pelakunya munafik. Kemudian namam, ibu tahu namam? Namam teh buzzer, penyebar berita bohong. Ulah sok ngabewarakeun ya, ulah sok nyalabarkan berita yang belum tentu kepastian berita tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau share-share berita, Bapak Ibu baca dulu, pahami. Kalau menurut Ibu ini akan menjadi manfaat, kalau di-share. Ya, kalau tidak bermanfaat, ada manfaatnya tapi sedikit, madaratnya lebih banyak, skip. Misalkan berita, Ustadz Reja kawin deui. Padahal benar beritanya, gitu ya. Tapi ibu teh dengar dari orang, bukan dengar langsung dari saksi utama. Nah, jangan dulu disebar beritanya sebelum ibu tabayun, sebelum bapak tabayun, sebelum check and recheck. Nah, makanya ini tanggung jawab tangan kita ini besar Bu hari ini. Kan mudah tuh ya di Instagram, Facebook, di TikTok gitu. Itu banyak informasi keagamaan yang bagus-bagus gitu ya. Tapi jangan dilihat judulnya rame, bagus, lagi viral, nggak dibaca semuanya, share. Kata sahabat Abu Hurairah dulu, maaf bukan Abu Hurairah, siapa cicitnya Umar tuh, Umar bin Abdul Aziz pada masa dinasti Umayyah. Kan hadis itu baru dibukukannya kurang lebih 100 tahun pasca wafatnya Nabi SAW. Kalau Al-Quran kan pada masa Khalifah Abu Bakar. Jadi waktunya rentangnya jauh Bu, hadis dibukukan itu Pak. Jadi Rasulullahnya sudah tidak ada, sudah lama, bahkan hampir 90-100 tahun, barulah hadis itu dikumpulkan, dan itu diprakarsai oleh Umar bin Abdul Aziz, gitu kan. Nah dulu di masanya Umar bin Abdul Aziz, tabi'in itu sudah sepakat dari sejak zaman sahabat sudah sepakat. Ini informasi dari Abu Hurairah bahwa
kalau ada sahabat meriwayatkan hadis, pasti ketika meriwayatkan hadis itu pasti akan ditanya oleh sahabat yang lainnya, akazabta muta'ammidan 'alan nabi, apakah engkau menyengaja berdusta atas nama nabi? Maksudnya apakah benar apa yang engkau sampaikan itu dulu Rasulullah pernah mencontohkannya, pernah mengatakannya, pernah memutuskannya atau tidak? Makanya dulu ketika Al-Quran belum selesai dibukukan, Bu, tidak ada satu hadis yang dibukukan oleh para sahabat. Dan dalam satu riwayat pernah selama 8 tahun sahabat itu sama sekali tidak ngomongin Rasulullah, yang diomongin Quran, karena Qurannya belum sempurna disusun. Kalau turun sebagai wahyu sudah sempurna jelas sebelum Nabi SAW wafat, tapi Al-Quran dibukukan kan tidak sempurna tersusun seperti hari ini yang sampai kepada kita ketika Rasulullah masih hidup. Sempurnanya susunan Al-Quran itu serta penulisannya baru di zamannya Ali bin Abi Thalib. Maka selama Al-Quran ini sedang disusun, para sahabat, oleh sahabat sendiri dibuat perjanjian, kita nggak boleh mengutip, menyampaikan satu hadis Nabi. Bahkan dalam satu riwayat selama 8 tahun para sahabat gak pernah ngomongin hadis Rasul. Maksud dan tujuannya apa? Salah satu bentuk kehati-hatian para sahabat agar tidak bercampur antara perkataan Nabi, perkataan Rasul dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita termasuk saya sebagai orang awam bahasa Arab akan menganggap, oh itu Al-Quran, padahal itu mantra-mantra orang Yahudi. Diaminkan, amin, amin, amin. Padahal mantra orang Yahudi datang ngerti bahasa Arab, Pak, Bu. Ya, saya dulu pernah nonton itu acara Bajai Bajuri si Oneng itu. Si Said disuruh ngadoa, Bu. Duka doa naon, no penting mah bahasa Arab, da turunan Arab si Said teh. Diaminkeun ku jamaah, amin amin. Jamaahnya enggak tahu isi naon, no penting mah ada bahasa Arab. Cenah amin 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 amin. Padahal isi nama ka mana eta teh, Pak. Nah itu ya, jadi hati-hati kalau mengaminkan doa juga gitu ya. Jangan-jangan yang berdoa ini siapa gitu. Nah itu Bapak Ibu semua dari hadis. Nah sekarang dampaknya, ini terakhir dari saya, dampak pelaku dosa besar. Satu, hilang keberkahan. Yang suka makan harta anak yatim jadi terberkah. Dua, jauh dari rahmat Allah. Tadi hilang berkah, dua hilang rahmat. Yang ketiga, rusak dan malas beribadah. Perbuatannya akan memecah belah, akan merusak. Makanya kalau ada perselisihan, beda pendapat tentang pembagian waris dan ada yang cenderung serakah, maka perbuatannya itu pasti akan merusak silaturahim, Bu. Nah itu ciri daripada kalau orang melakukan dosa besar, itu perbuatannya bisa merusak. Nah begitu Bapak Ibu yang bisa dikaji bersama. Jadi dampak dosa besar tadi, hilangnya berkah, jauh dari rahmat, ya, rusak, malas ibadahnya, dan menimbulkan perpecahan atau kerusakan. Tuh. Berapa hadis Pak Bu hari ini? Kita 3 ya kalau tidak salah. Wah ini rekor nih, biasanya kita cuma 2 ya, ini 3 hari ini, alhamdulillah. Baik, itu yang bisa disampaikan, yang bisa kita kaji bersama di kesempatan Rabu minggu ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mangga Pak Adi. Betul Pak ya. Oh iya betul. Ya. Harusnya itu masuk dan menjadi tanggung jawab dinas sosial. Kalau menurut saya pribadi ya Pak ya.
Kalau pemerintahan itu menjadi kewajiban dinas sosial untuk memperhatikan terutama masalah perizinan, akta pendirian yayasan-yayasan yatim. Karena sekarang menjamur, Pak. Itu yang pertama. Tapi ada juga yayasan ini dari sisi perizinan valid, dicek ke dinas sosial ada perizinannya, tapi teu aya anak yatim lah, Pak. Kemudian bikin proposal minta bantuan sosial, turun bansos, duka kamana acisna ada ya. Kemudian ada yayasan yatim piatu, perizinannya jelas, anak yatimnya ada, tapi anak yatimnya dididik untuk mengemis. Aya sok bade nu mana deui. Kasusnya terlalu banyak jika disebutkan satu persatu, Bapak Ibu semua. Nah, apakah orang-orang yang mempermainkan anak yatim dari semua sisi ini ikut menanggung juga? Ya, ikut menanggung. Ikut menanggung. Ya, terlepas Gubernur kita Jawa Barat kontroversi, ada beberapa pemikirannya yang saya setuju dengan beliau. Kok masih ada ya anak-anak terlantar, tidur di bawah jembatan, tidur di trotoar dan yang lain sebagainya. Ini orang-orang dinas sosialnya pada kemana katanya, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita mau adil, seharusnya kita sebagai muslim juga jangan istilahnya membebankan ini semua ke dinas sosial. Kalau kita mengaku sebagai muslim, ya itu juga termasuk kewajiban untuk kita perhatikan semampu kita, Bapak Ibu semua. Makanya, nah ini mumpung sedang di majelisnya, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua terkumpul katakanlah dalam 1 minggu atau 1 bulan sejumlah uang, sisihkanlah meskipun hanya 1% atau 2% dari yang terkumpul. Nanti oleh Bapak Ibu cari satu anak asuh, ya. Setahu saya ya Pak Bu, dulu saya pernah ketitipan sama orang tua, karena orang tua saya dari ayah itu Muhammadiyah. Kalau ibu saya nggak ada ormas, cuma ayah saja. Itu kita kalau ngasih uang bantuan donasi lah, itu selalu ke Yayasan Panti Yatim Muhammadiyah yang di Purnawarman itu, Pak. Ya. Itu selalu pasti ke situ tuh. Jadi kalau ada yang nitip dari keluarga pihak ayah itu, ja titip ya di Bandung buat ke Yayasan Yatim Muhammadiyah tuh yang di situ. Pasti selalu ke situ. Kalau keluarga kami selalu ke situ, Pak. Jadi saran saya, kenapa kami selalu ke situ? Karena kita diizinkan oleh mereka, Pak, untuk membaca buku sirkulasi keuangan dan pendistribusiannya. Itu kalau ke yayasan itu. Nah, makanya kami percaya dan selalu ke situ. Jadi mangga silahkan Pak Bu, intinya sih niat baik kita, terlebih lagi niatnya sudah diwujudkan dalam bentuk pemberian, itu pahalana mual pahili ti Allah, meskipun kita memberi kepada orang yang salah. Tetapi alangkah lebih baik lagi kalau kita memberikannya kepada yang tepat, sehingga kegunaan dan manfaatnya pun tepat. Bapak Ibu boleh carilah itu. Ya, saran saya tuh begitu, disisihkan tiap bulan. Nanti kapan-kapan main ke sana tuh Bu, sambil ngobrol. Itu dibolehkan kok Pak Bu, masuk ke asramanya, kita ketemu sama mereka. Dulu keluarga kami, kalau sekarang udah nggak berjalan karena nggak ada yang melanjutkan, itu kita pilih salah satu, ya saya pengen anak yang ini aja, biar segala sesuatunya keluarga kami yang tanggung. Jadi kalau kita ngasih, sebagian buat yayasan, sebagian lagi buat anak itu tolong diserahkan, uang jajannya, uang sekolahnya dan yang lain sebagainya. Itu boleh, silahkan. Bagi teknis lah itu Pak Bu, silahkan. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih tahu, lebih paham dibanding saya. Ini donasi harus diarahkan kemana. Begitu Pak Adi penjelasannya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Bu? Ya, terakhir ini Bu, mangga. Hibah. Oh, riba. Waduh.
1 semester pembahasan Bu. Nanti saya share makalahnya ke Bu Deti Bu ya. Nanti Ibu boleh baca tulisan tangan saya tentang riba. Lebih tepatnya bukan tentang riba sih, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, salah satunya menyinggung masalah riba. Tapi sedikit saja Bu, riba itu intinya adalah mengambil keuntungan dengan cara yang batil. Ya, mengambil keuntungan dengan cara yang batil. Ya. Contoh dirugikan gimana Bu? Berarti Ibu melakukan transaksi riba. Sama aja, berarti kita menyepakati sistem, kemudian kita dirugikan. Jadi riba itu bukan si pihak banknya saja. Siapa saja yang bersepakat dengan banknya berarti dia setuju dengan praktek riba. Karena praktek riba itu tidak akan eksis kalau bukan kita sendiri. Itu, nah makanya tadi karena termasuk dosa besar pasti akan rugi, hilang keberkahan, jauh dari rahmat, gitu ya, menciptakan kerusakan dan yang lain sebagainya. Kalau Ibu bertanya lagi, Pak Reza cara taubatnya bagaimana? Selesaikan hutangnya, setelah itu selesai tinggalkan. Cari bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Jangan dulu saya pernah ketemu jamaah bapak-bapak, Pak Reza, dah itu makan riba, cenah saya minjem uang, gus, saya mah ditinggalkan. Oh ya enggak, bapak nanti akan dipidana nanti. Dan ngutang ke bank, tapi kan riba itu teh Pak Reza. Aduh, ya teh kumaha ngajelaskeun. Enggak Pak, tetap itu kesalahan kita di masa lalu, gitu ya, tetap harus diselesaikan. Tapi kalau Bapak taubatnya sungguhan, meskipun Bapak hari ini sedang kesulitan untuk membayar hutang, tapi Bapak niatnya tulus kepada Allah ingin meninggalkan riba, saya husnuzon pasti dimudahkan oleh Allah. Jadi siapapun hari ini, termasuk saya pribadi, mungkin kalau kita terjerat di dalam sistem riba dan cenderung merugikan kita, semoga segera oleh Allah kita diangkat dari situ Bu, dikeluarkan, diselesaikan, kita pilih akad yang sesuai dengan akad syariah. Itu Bu ya penjelasannya. Ya, sama-sama. Cukup ya Bapak Ibu semua, kita tutup dengan alhamdulillah ya rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.